Welcome back, dan di video kali ini, oh ya nggak kerasa banget sebelumnya, nggak kerasa banget sekarang udah bulan September. Dan di video kali ini aku bakal berbicara tentang buku, dan aku bikin segmen Let's Talk About Book. Dan di segmen ini aku bakal ngasih tahu ke kalian buku apa yang udah selesai aku baca, lebih ke wrap up gitu, tapi aku lebih dalam lagi ngebicarainnya, walaupun ini spoiler free. Dan sama di segmen ini, kali ini juga aku bakal ngasih tahu reading plan aku untuk bulan September ini. So, ya. Dan semoga kalian suka sama segmen ini, dan semoga ini juga bisa jadi video referensi buat kalian. Siapa tahu kalian lagi nyari buku apa aja yang mau kalian baca next. So, ya. Langsung aja ke videonya. Oke. Di bulan Agustus kemarin, aku luar biasa banget. Aku berhasil menyelesaikan 8 buku, dan semuanya itu kayak Goodreads banget buat aku, karena ke-8 itu tuh buku yang bener-bener lagi pengen aku baca, dan alhasil aku selesai baca 8 buku itu, walaupun ada beberapa buku yang ada di TBR aku tapi nggak selesai kebaca karena lah, aku baca sesuai mood. Jadi walaupun aku ada rencana, maybe di tengah-tengah aku kayak oke, aku butuh suasana baru, aku butuh sesuatu yang baru, makanya kadang ada beberapa buku yang nggak selesai, makanya aku kayak DNF-in, atau bahkan aku baca di sela-sela bacaan aku yang baru kayak gitu. So, untuk yang pertama, aku selesai baca One Dark Window. One Dark Window by Rachel Gillick. Ini buku pertama dari The Shepherd King duology. Dan buku ini aku kasih berapa bintang ya? Kayaknya aku udah sempat baca, udah sempat bahas buku ini di reading vlog aku sebelumnya, makanya aku nggak bakalan cerita banyak tentang buku ini karena aku sudah bahas banyak di reading vlog aku sebelumnya. Dan ini aku kasih di 4,8 bintang, dan aku benar-benar highly recommended banget buat buku ini. Buku pertamanya One Dark Window. Kemudian selesai baca buku ini, aku baca The Alpha's Temptation. Alpha's Temptation ini aku baca di Kindle. Jadi setelah aku baca bukunya Bright by Ali Hazelwood itu, aku tuh kayak lagi mood banget baca tentang buku tentang werewolf, vampire, alpha, romance kayak gitu. Oke, Alpha's Temptation ini by Rini Rose dan Lee Savino. Jadi ini a billionaire werewolf romance. Jadi ini kisahnya tentang si ceweknya ini kayak dia hacker. Dia tuh punya masa lalu yang gelap. Jadi dia kayak hacker lah. Dia kayak nyari duit lewat dark market kayak gitu, dengan cara nge-hack perusahaan-perusahaan atau apa kayak gitu. Dia tuh akhirnya tuh kayak gimana sih, dia tuh kayak pengen berubah. Oke deh, aku nggak mau lagi hidup kayak dulu, aku mau bener-bener jadi seorang karyawan gitu. Makanya dia kayak nge-apply gitu di salah satu perusahaan, dan ternyata perusahaan itu adalah yang dulu pernah dia hack. Dan si CEO-nya itu tuh kayak tertarik sama dia, dan ternyata si CEO-nya ini adalah seorang alpha werewolf kayak gitu ya. Dari situlah plotnya berlangsung kayak gitu. So ini kayak employee dan employers kayak gitu kind of thing. Ini juga termasuk workplace romance, juga a billionaire romance, juga a werewolf romance, semuanya tercampur di sini. Dan ini juga enemy to lovers. Pokoknya banyak banget trope-nya yang ada di sini. Dan ini adalah buku pertama aku tentang werewolf setelah aku selesai membaca Pride, dan itu benar-benar oke. Aku bilang ini oke, kayak mengobati lah. Ini sederhana banget, ini simple read, dan aku happy banget baca ini. Terus setelah itu aku baca tentang Alpha juga, yang udah aku sempat kasih tahu di reading vlog aku sebelumnya. Itu adalah The Alpha Savior by Rhys Barden. Nah ini The Alpha Savior by Rhys Barden ini adalah Sifters of Grey Ridge Book 1. Jadi ini kayak seriesnya Grey Ridge. Jadi Grey Ridge itu adalah salah satu small town kayak gitu, dan di situ tuh ternyata nggak cuma manusia yang tinggal di situ, ada vampire, ada witch, ada werewolf kayak gitu. Jadi dunianya lebih ke gimana ya, fantasi romance kayak gitu.
tapi juga modern. Jadi lebih ke apa, urban fantasy romance. So ya, jadi ini kisahnya si ceweknya ini kayak memutuskan untuk pindah ke situ, kayak memulai hidup baru karena dia habis dikhianati sama tunangannya. Terus dan adalah si Alpha ini, dan ternyata si cewek itu adalah maidnya si Alpha. Jadi ini kisahnya lebih ke gimana si Alpha ini mau meyakinkan si cewek ini dia itu adalah seorang maidnya kayak gitu, dan gimana cewek ini memulai hidup baru di Grey Ridge ini kayak gitu. So it's so good. Ini lebih ke small town werewolf romance kayak gitu. So good. Dan di sini juga kisah tentang trauma masa lalu juga ada, dan itu epic banget ngemasnya, nggak terlalu sederhana juga nggak terlalu berlebihan, dan itu benar-benar kayak right in place banget kisah tentang traumatiknya itu, dan bagaimana mereka coping masa lalu, tentang masa lalu mereka, bagaimana dia overcome traumanya mereka, seperti itu. So good. Kemudian setelah itu aku baca A Beautiful Beast. So, setelah nih, aku memang agak random memang. Setelah aku kayak lagi mood untuk kayak werewolf thing, terus tiba-tiba aku kembali lagi mood aku untuk membaca tentang mafia romance. Memang agak aneh, cuman it's so good. Dan aku setelah itu aku baca yang namanya aku baca Beautiful Beast by Neva Altach. Jadi ini seriesnya Perfectly Imperfect series by Neva Altach, tapi ini lebih ke second generationnya karena ini Mafia Legacy. Jadi ini benar-benar ini lebih kisah ke anak-anak di Perfectly Imperfect generasi pertama. Aku sempet baca juga yang Neva Altach ini, yang Perfectly Imperfect yang generasi pertama itu kayak sama sekali nggak tertarik. Sumpah ini so good, ini bener-bener touch banget, bener-bener menyentuh aku, bener-bener yang namanya destiny, namanya takdir itu tuh bener-bener di sini kayak. Terus enemy to lovers juga bener-bener insane. Jadi di sini nih si ceweknya ini juga dia adalah mafia princess. Dia itu seneng banget sama yang namanya programmer kayak gitu, dan dia seneng, dan dia itu seorang hacker, tapi keluarganya dia mafia dari Rusia tuh kayak no, jangan, apalagi ayahnya tuh overprotective banget, kayak nggak mendukung banget dia jadi seorang hacker kayak gitu. Nah, suatu saat dia itu tuh kayak ngehack salah satu perusahaan untuk ngambil beberapa dolar duitnya untuk dia donasikan ke salah satu yayasan kayak gitu, dan si CEO perusahaan itu kayak oke, tangkap hacker yang bener-bener kayak bikin kacau sistem kita, dan ternyata hacker itu adalah seorang wanita dan dia bawa ke Sicily. Jadi si mafia ini, si tokoh utama cowoknya ini adalah gembong mafia dari Italia. Jadi si cewek ini dia terbangkan, dibawa ke Italia, dan dari situlah plotnya jadi off. Dan ternyata mereka ternyata ditemukan oleh takdir. Pokoknya insane, pokoknya ini tentang takdir. Kalau kamu bener-bener suka sama yang cinta yang berdasarkan takdir, ini recommended banget, insane pokoknya. Aku di sini nangis, dan di sini juga ada yang namanya tentang gimana ya, bukan trauma sih, lebih ke, jadi ini dibahas tentang si cowok ini kan pertama tuh nggak punya apa-apa, dia memulai semuanya itu dari nol, pokoknya semuanya dari nol, dari Italia menyelamatkan diri sama adiknya sampai ke New York. Dia di New York berusaha bikin nama, dan akhirnya dia menjadi seorang mafia di Italia itu tuh bener-bener dari nol. Makanya dan dia itu merasa, jadi dia ini nggak tahu apa sih arti cinta sesungguhnya. Dia merasa apapun yang dia mau itu tuh dia bisa beli pakai uang. Makanya di sini kita dikasih tahu gimana sih belajarnya dia kalau cinta itu tuh nggak bisa dibeli pakai uang. Cinta itu dari niat, dari kamu mau melakukan sesuatu yang lebih untuk seseorang yang kamu rasa kamu cinta sama dia gitu. Jadi nggak bisa dibeli pakai uang, nggak bisa dibeli pakai perhiasan. Dan di sini nih dia belajar tentang itu gitu loh. Dan ceweknya di sini nih berusaha ngasih tahu ke dia, please, kalau kamu memang tertarik sama aku, jangan beli aku pakai uangmu, dan jangan beli aku pakai perhiasan kayak gitu. So good. Dan di sini bener-bener kayak
plot twistnya gila dan endingnya juga luar biasa banget. Ini aku rekomendasiin buat kalian kalau kalian bener-bener into banget sama mafia romance. This is so good. Terus habis itu Oke, terakhir dari Mafia Romance aku baca God of Vengeance dari Kings of Mafia series by Michelle Hart. Jadi ini buku terakhir di Kings of Mafia dan ini baru rilis kemarin tanggal 24 Agustus dan aku langsung cari EPUB-nya. Akhirnya ketemu dan ya aku baca buku ini dan insane banget. Jadi ini buku terakhir. Jadi King of Mafia itu yang seperti yang aku kasih tahu di reading vlog sebelumnya. Jadi ini berkisah tentang 5 ketua mafia, King of Mafia yang ada di New York. Dan dia ini si Damiani, siapa sih namanya? Aku sampai lupa namanya. Dan ini nih kisah terakhirnya karena dia adalah ketua dari para ketua mafia yang ada di New York kayak gitu. So dan di sini sebenarnya simpel kisahnya, untuk yang kisahnya dia ini simpel. Jadi kayak dari buku-buku pertama itu kan kita punya satu musuh itu tuh dia tuh kayak pengedar narkoba yang ada di New York, dan mereka ini kelima ketua ini nih benar-benar nggak mau daerah kekuasaan dia itu tuh dikotorin sama narkoba gitu loh. Mereka nggak mau dan mereka ini nyari si musuh itu tuh kayak nggak ketemu dan akhirnya di buku ini ketemu. Dan disitulah off-nya, endingnya di situ. Dan kalau untuk romansnya, jadi dia ini kan, jadi ternyata aku baru tahu kalau mafia anak buahnya atau keluarganya itu mau menikah dengan seseorang kayak gitu tuh, ternyata ketuanya itu tuh harus menyetujui kayak gitu loh. Dan disitulah dia ketemu sama calon pengantin atau calon bride dari sepupu dia, Stefano namanya sepupunya, dan dia itu umurnya udah 50-an dan calon bride-nya itu baru 23. Insane banget. Dan namanya Gabriela, nama ceweknya Gabriela, dan Gabriela itu tuh bener-bener dari dia lahir sampai dia umur 23 tahun tuh nggak pernah dapet cinta dari orang tua maupun sama kakak laki-lakinya, kayak karena dia tuh merasa si Gabriela ini bukan anak yang didambakan kayak gitu. Jadi dia bener-bener dia tuh disiksa mati-matian. Makanya di situ Damiano namanya kalau nggak salah, nanti aku bakal kasih dia. Jadi si Damian ini kayak mereka nanya setuju nggak kalau dia nikah sama Stefano, kamu ngasih restumu nggak? Dan dia jawab no, kayak gitu dong. Terus si Gabriela dia bawa ke New York gitu kisahnya, dan dari situlah plotnya berlangsung. Dan sumpah ini endingnya bener-bener heartwarming banget karena semua pada kumpul dan sampai mereka tua, sampai anak-anak, pokoknya heartwarming banget. Dan ternyata ini nggak akan ada spin-off-nya untuk ini King of Mafia dari Michelle Hart ini, nggak ada spin-off-nya, makanya udah selesai sampai ini God of Vengeance ini. So insane. Nah sekarang aku bakal ngebahas 3 besar dari buku-buku yang aku baca kemarin. Aku bener-bener kayak ngategori ini nih karena bener-bener ini adalah 3 buku favorit aku dari bacaan aku bulan Agustus kemarin dan insane banget, dan aku bahkan nggak pernah berhenti untuk merekomendasiin buku ini. So yang ketiga itu ada Twisted Games. Nah aku sempat bilang nggak ya sama kalian kalau Twisted Game series itu yang the best buat aku, buat bacaan aku itu Twisted Lies. Jadi sebenarnya yang terakhir jadi tentang Christian Harper sama si temennya Stella, itu paling aku bilang itu bener-bener kayak penulisan yang bagus banget dari Ana Huang. Karena Twisted Love aku bener-bener nggak bisa, aku nggak akan pernah ngerekomendasiin Twisted Love buat sama kalian, walaupun aku nggak akan ngerekomendasiin, kayak entah ya itu opini aku sih ya, aku nggak. Dan kalau Twisted Games, Twisted Hate juga no, aku sama sekali gak suka. Dan Twisted Lies aku rekomendasiin. Dan akhirnya Twisted Games, oh my god, this is it. Ini bener-bener kayak the best di sini, sama sekali nggak ada gimana ya, kisahnya Reese sama Bridget itu tuh bener-bener
menurut aku gimana sih, turning point dari hidupnya mereka berdua. Walaupun aku benar-benar berharap kalau POV-nya si siapa, POV-nya si Riz itu tuh benar-benar harusnya bisa lebih dari sekedar yang ada di buku ini gitu. Dia punya potensi yang besar banget karena setiap kali POV-nya Riz itu tuh menurut aku kayak kurang worth it kayak gitu, karena kayak nggak ada apa-apanya, kayak kurang dalam bener-bener, tapi kalau Bridget, oh my god, karakter developmentnya itu hebat banget di situ. Gimana perubahan dia yang dari sekedar princess terus jadi putri mahkota dan jadi calon ratu kayak gitu, bener-bener kayak di situ tuh kita lihat dinamika mentalnya dia, dinamika penerimaan dirinya dia, insane banget di sini. Aku jatuh cinta banget sama perkembangannya si Bridget, dan bener-bener aku ngasih jempol sama si anak uang karena bikin Bridget di sini nih kayak worthy banget, nggak kayak yang lain-lainnya, nggak kayak si Twisted Love ataupun Twisted Hate, kayak no, di sini insane banget. Dan ini aku kasih bintang berapa ini, kayaknya 4 koma, aku kasih 5, ternyata aku kasih 5 bintang. Dan ya walaupun ya oke lah, bener-bener I love it, bener-bener kayak di sini aku kasih I love it, bener-bener insane banget. Di sini aku suka karakter development mereka, tapi memang kurang buat Riznya, no. Potensinya itu besar banget tentang traumanya dia, tentang perkembangan jati diri dia itu harusnya besar, tapi terlalu singkat dan kurang worth it banget setiap POV-nya Riz. So, tapi nggak apa, aku rekomendasiin kalian kalau yang belum baca Twisted Series, aku bener-bener highly rekomendasiin Twisted Game sama Twisted Lies. Itu bener-bener favorit aku dari series ini, dan aku berencana pengen banget baca seriesnya Anak Wang yang selanjutnya karena si Tiwi udah rekomendasiin ke aku, katanya lumayan. So maybe aku bakal ada rencana, but I don't know. So ya, itu tadi Twisted Games by Anak Wang. Ini jadi buku rank nomor 3 dari 3 besar aku di bulan Agustus. Oke, dan untuk nomor kedua aku kasih Pride. Karena apa? Oke, untuk romantasi debut untuk Ali Hazelwood ini aku rasa bagus. Aku kayak oke, ternyata dia bisa bikin romantasi di luar zona amannya dia, di luar stem romansnya dia. Ini bener-bener menurut aku novel debut yang luar biasa. Walaupun sebenarnya karakter developmentnya, bentar, aku berharap ini ada dua POV. Kayak ini cuman POV-nya si Misery aja ya kayaknya ya, dari sudut pandangnya si Misery gitu. Aku berharap banget kalau kita dapat dual POV kayak gitu, karena Lowie-nya tuh juga kayak dia punya banget potensi besar, cuman I don't know kenapa nggak dibikin dual POV. But this is so good, karakter developmentnya juga insane, dan endingnya itu tuh bener kayak open ending, jadi kita tuh diajak mikir kayak gitu. Dan aku tuh agak sedikit 50-50 sama open ending buku maupun film, tapi gimana ya, uh, keseruannya tuh ada gitu. Jadi kita punya, jadi author tuh bikin kita apa ya, berpikir untuk ending seperti apa yang kita mau gitu, menyerahkan seutuhnya ke kita ending seperti apa yang kita mau kayak gitu. So that was so freaking good, makanya aku bikin ini untuk nomor 2 dari 3 besar bacaan aku. Dan kenapa aku bikin ini nomor 2, karena gara-gara dia aku kayak nyari tahu tentang segala macam romance, werewolf romance kayak gitu, tentang apa. Dan itu juga yang bikin aku semangat lagi untuk baca, makanya aku sampai selesai 8 buku di bulan Agustus kemarin, benar insane. Dan aku highly recommended banget buat kalian karena ini insane. Dan makasih juga buat Tiwi karena ini buku ini hadiah dari Tiwi. So ya, insane. Ini aku kasih berapa ya? Ini aku kasih 5 juga. Aku kasih 5 bintang. So good, rekomendasiin banget buat kalian. Right by Ali Hazelwood. Oke, finally last but not least, ini adalah buku yang aku bener-bener kayak nggak nyangka banget kalau buku ini akan jadi buku the best read aku di bulan Agustus. Dan aku bener-bener kayak, kalian tahu aku nyelesain buku ini 24 jam. Jadi jam 10, sekitar nggak jam 10, setengah 10-an aku baca hari Sabtu waktu aku selesai visi sama si TV.
Dan besoknya hari Minggu jam 10 malam aku selesai baca buku ini. Dan ini adalah buku the best banget. Aku kasih 10 bintang, 11 bintang, 100 bintang untuk buku ini. Siap-siap. Dan ini adalah Love Unwritten by Lauren Asser. Oh my god. Padahal ini buku kedua dia dari series terbaru dia, tapi aku bener-bener, oh ya, nama seriesnya adalah Lakefront Billionaire. Dan ini buku kedua sebenarnya. Jadi buku pertama itu adalah Love Redesign, dan ini buku kedua. Dan aku benar-benar nggak akan pernah berhenti ngerekomendasiin buku ini buat kalian semua, siapapun yang nanya ke aku, romance apa yang bakal ngebener-bener. Love Unwritten, Love Unwritten, insane. So jadi aku bakal ngebahas buku ini. So jadi buku ini berkisah tentang Raphael sama Ellie. Jadi ini kisahnya Lakefront Billionaire ini kayak small town, tapi small town billionaire kayak gitu. Jadi ini keluarga Meksiko, keluarga dari Meksiko. Jadi si Raphael ini sudah bercerai dan punya anak. Nah, hadirlah si Ellie di situ. Jadi Ellie itu sebenarnya teman sekolah dia, tapi dia beda ini ya, waktu si Ellie jadi junior di high school, terus si Raphael ini adalah senior di high school kayak gitu. So jadi benar-benar nggak satu angkatan kayak gitu. Dan si Ellie ini jadi neninya si Raphael untuk jagain anaknya. Dan Ellie adalah seorang guru musik. Jadi dia tuh benar-benar, jadi dia tuh penulis sebenarnya, tapi karena ada sesuatu hal yang membuat dia meninggalkan LA dan kembali ke kampung halamannya dia, itu ada di sini. Kalau kalian pengen tahu kenapa masalahnya, kalian harus baca aja buku ini. Akhirnya dia balik dan dia settle down kayak gitu dengan cara dia ngajar musik di toko musik ayah tirinya kayak gitu. So dan malah akhirnya dia jadi neni di rumahnya Raphael kayak gitu untuk menjagain anaknya Raphael. Dan disitulah segalanya jadi off kayak gitu. So insane banget. Jadi teman-teman, kedua orang ini, si Raphael sama Ellie ini, punya yang namanya trauma masa lalu. Dan di buku ini kuat banget, bener-bener kayak disclaimer banget buat kalian. Jadi di sini ada self harming, kayak bener-bener PTSD juga ada di sini, semua banyak banget. Terus untuk kepercayaan diri juga, hilangnya kepercayaan diri, hilangnya percaya gimana ya, semangat hidup tuh bener-bener kayak semuanya dituangkan di sini. Dan bagaimana mereka ini kayak they deserve each other kayak gitu, dan mereka dipertemukan di waktu dan tempat yang tepat. Dan itu indah banget, heartwarming, tapi juga heartbroken juga, bener-bener menyentuh juga. Dan aku di sini nih paling suka gimana ya, perannya si Ellie untuk anaknya si Raphael itu tuh luar biasa banget. Dan itu juga yang dan ternyata itu juga kayak terpengaruh juga buat kehidupan Raphael, dan bagaimana dia mengovercome masa lalu dia. Ellie juga bagaimana menghadapi trauma masa lalu dia, itu juga kuat banget di sini. Dan itu disusun dengan epicnya. Ini benar-benar slow burn, jadi untuk spicy atau smart scene-nya itu nggak banyak banget. Cuman aku malah senang buku-buku seperti itu karena lebih berarti, itu lebih deep kayak gitu, dan insane banget. Ini adalah buku kedua dari Lauren Asser yang aku baca, karena yang pertama aku baca yang Dreamland Billionaire, aku baca buku pertamanya yang Fine Print. Dan untuk Fine Print, kalau aku bandingkan sama ini jauh banget, karena Fine Print itu simple, easy to read, dan untuk ceritanya sendiri, plotnya tuh juga nggak terlalu deep. Dan tapi kalau ini kayak another level banget buat Lauren Asser, dan aku bener-bener bahagia banget kenapa kemarin aku tiba-tiba pengen baca buku ini. So good. Ini adalah buku terbaik aku di bulan Agustus, dan aku bener-bener highly rekomendasiin buku banget buat kalian.
kalian harus baca buku ini, Love Unwritten by Lauren Asher. Dan aku bener-bener berencana untuk beli buku fisiknya karena aku harus punya ini di lemari aku. Soalnya ini bener-bener aku rekomendasi buat kalian. Dan itulah 3 besar dari bacaan aku di bulan Agustus. Ada Love Unwritten, ada Bright, sama Twisted Games, dan semuanya ini romance. So, ya itu tadi bacaan aku di bulan Agustus. Dan sekarang kita bahas buku apa aja yang rencananya mau aku baca di bulan September ini. Oke, di bulan September ini aku sebenarnya nggak ada hal yang baru karena aku baru merencanakan 2 yang aku baca. Sebenarnya nggak merencanakan sih, tapi yang sedang aku baca itu ada 2 buku. Yang pertama itu Two Twisted Crowns by Rachel Gillick. Jadi ini buku kedua dari The Shepherd King duology. Dan aku nggak sempat baca buku ini bulan kemarin karena itu tadi, setelah aku baca buku pertama ini, setelah selesai aku kan lagi baca Twisted Games, tapi setelah ini selesai aku akhirnya malah baca yang mafia romance lah, yang segala macam kayak gitu. Jadi ini kayak neglecting dia kayak gitu, kayak so akhirnya aku ngelanjutin ini di bulan September. Dan aku udah sampai chapter 7, aku udah sampai di chapter 7. Dan aku berencana akan masukin buku ini ke Kindle karena nanti kalau misalkan aku sekolah maybe aku bakal baca lewat Kindle. So ya, itu tadi buku pertama yang lagi aku baca di bulan September ini. Dan untuk buku kedua ini adalah buku pilihan aku sama Tini untuk kami baca di bulan Agustus ini, September ini. Divine Rivals by Rebecca Ross. Ini aku udah sampai di chapter 7 juga. Ya, udah aku catetin juga. Dan aku baca ini setiap kali aku di rumah malam kayak gitu, aku baca ini dan nanti mama aku akan baca ini. Dan so far I don't know, aku untuk world buildingnya masih agak susah sama buku ini, dan magic systemnya juga masih agak sedikit bingung karena gimana ya, ini kan baru ya, baru 7 chapter jadi belum ada apa-apanya kayak gitu. So masih agak sedikit bingung. Maybe aku bakalan terusin dan maybe aku bakal tahu, dan aku bakalan kasih tahu ke kalian tentang ini, tentang 2 buku yang lagi aku baca ini. Aku bakalan bikin video yang khusus buat buku ini 2 ini karena aku bikin reading vlog juga. So ya, itu 2 buku ini yang masih aku baca di bulan September. Aku nggak tahu bakalan ada buku lainnya apa enggak yang aku baca. So ya, that's it. Dan aku seneng banget sama segmen ini karena ini bener-bener kayak segmen dimana aku cuman ngomongin soal buku dan gak ada reading vlog, gak ada yang lainnya. Bener-bener kayak ngomongin buku dan buku apa yang aku suka dan buku apa aja yang bakal aku rekomendasiin buat kalian. So ya, semoga kalian suka sama segmen baru ini di channel aku. So ya, thank you for watching and I'll see you on my next video. Bye bye.